Hai kawan-kawan Tech People, selamat datang kembali di channel Bandar Jaya Komputer, atau Banjaikom. Sebelum lanjut ke konten video, admin berharap kawan-kawan dapat membantu pengembangan channel ini, dengan klik tombol lonceng notifikasi dan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih. Sekarang, mari kita lanjut ke konten video kali ini. Di konten video kali ini, topik yang dipilih adalah mengenai prediksi 5 tren teknologi yang akan terus berkembang di tahun 2021. Jadi, mari langsung saja kita bahas satu persatu. Walaupun masih ada perdebatan seputar Artificial Intelligence atau AI, dan perkembangannya, dikarenakan ada sebagian orang khawatir AI akan menggantikan peran manusia dan sebagian yang lain cukup antusias tentang manfaatnya. Pengembangan terhadap AI di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan dan masih jauh dari perkembangan True Artificial Intelligence. Saat ini, AI dan Big Data hadir di hampir semua bidang bisnis mulai dari fitur chatbot hingga layanan transkripsi hukum bertenaga AI, yang digunakan oleh firma hukum. Hingga penggunaan praktis dalam industri, seperti kesehatan, manufaktur, pendidikan, dan lain-lain. AI bisa dibilang adalah teknologi yang paling cepat diadopsi karena menggunakan machine learning, pembelajaran yang dalam, dan kemampuan pengenalan alami yang dapat digunakan oleh berbagai bisnis baik besar maupun mikro. Karena potensinya yang sepertinya tidak terbatas, tren AI akan terus mempengaruhi bisnis dan mendorong inovasi melalui industri di tahun-tahun mendatang. Selain AI, juga ada implementasi Big Data atau himpunan data dalam jumlah besar, yang umumnya lebih sering ditujukan untuk kebutuhan bisnis. Dewasa ini, Big Data banyak dijadikan sebagai salah satu penentu dalam pengambilan keputusan bisnis. Jika berbicara dalam skup yang lebih luas, Big Data tak hanya diandalkan semata-mata untuk hal itu. Big Data dapat diaplikasikan pada jenis usaha yang dapat memberikan perubahan lebih baik terhadap masyarakat luas dan objek-objek vital. Yang kedua, ada Internet of Things atau IoT, yang dipercaya sebagai salah satu teknologi yang semakin memengaruhi kinerja bisnis berbagai lini kegiatan organisasi saat ini. Transformasi digital dimungkinkan dengan memanfaatkan teknologi ini. Industri 4.0, Intelligent Transportation System dan Smart City, adalah bidang yang memanfaatkan IoT sebagai mekanismenya. Tren ini sudah mulai mempengaruhi bisnis modern dan akan terus meningkat di masa depan nanti. Permintaan ini menciptakan kebutuhan akan lebih banyak perangkat IoT. Saat ini, perangkat pintar dan gadget perlahan menjadi standar tidak hanya untuk konsumen tetapi juga untuk pebisnis. Perangkat, semisal Amazon Alexa, Echo, Google Assistant, dan lainnya, cukup populer di kalangan konsumen akhir-akhir ini. Memang, untuk skala nasional, Indonesia masih jauh dikatakan siap untuk implementasi proyek IoT ini. Namun, dengan mulainya beberapa area yang sudah mempercepat pengembangan dan implementasi IoT, maka dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dari negara lain. Masuk ke nomor 3, ada fintech yang merupakan kolaborasi antara finansial atau keuangan dan teknologi. Cepatnya kemajuan teknologi membantu para startup membangun inovasi produk keuangan yang berbeda dari perbankan konvensional. Di banyak negara, inovasi keuangan dari startup tersebut terbukti tidak hanya memunculkan solusi-solusi baru yang inovatif buat konsumen, tetapi sekaligus menggoyang industri keuangan konvensional yang sudah mapan. Fintech merupakan salah satu contoh pionir dibandingkan industri lainnya, karena terus berkembang. Fintech tidak hanya selalu soal sistem pembayaran dan peminjaman, tapi ada juga vertikal bisnis lainnya seperti insurtech, remitansi, regtech, blockchain, kripto, data analitik, dan lainnya. Ada beberapa alasan mengapa fintech terus menggurita ke depannya, karena layanan fintech menawarkan kecepatan. Dengan teknologi Big Data, penggunaan algoritma, dan proses online, keputusan kredit bisa diambil dalam rentang waktu sangat cepat jika dibandingkan bank konvensional. Pengisian form aplikasi dilakukan sepenuhnya melalui online dengan desain teknologi yang sangat memahami perilaku para penggunanya. Dan juga, pinjaman diproses tanpa perlu tatap muka dengan nasabah, seperti di bank konvensional. Pada nomor 4, ada salah satu vertikal startup yang diprediksi bakal mengalami perkembangan yaitu health tech. Dalam survei oleh Gallup Grow Asia, dilaporkan beberapa tren perkembangan layanan health tech mulai dari kategori, pendanaan, hingga penyebarannya di wilayah Asia dan Pasifik. Bidang kesehatan menjadi salah satu segmen yang saat ini banyak digarap oleh para pengembang di level startup.
Umumnya, mereka menyediakan layanan reservasi dan direktori dokter, namun beberapa lainnya mengeluarkan inovasi baru yang siap diandalkan untuk kebutuhan bidang medis penggunanya. Di Indonesia, layanan teknologi kesehatan atau health tech diprediksi sebagai sektor yang menyimpan potensi sangat besar. Salah satu layanan yang ada di industri ini adalah layanan konsultasi dokter online. Sudah banyak penyedia layanan ini tersedia di Indonesia. Sebagai bisnis yang bergantung kepada kepercayaan pengguna atau user trust, ini merupakan tantangan besar bagi para penyedia layanan untuk bisa menjaga dan meningkatkan mutunya. Terakhir, ada cloud computing, atau komputasi awan, yang saat ini sudah menjadi sesuatu yang sangat umum, terutama di kalangan pengembang software. Berbagai keunggulan cloud computing, seperti dalam skalabilitas, keandalan dan portabilitas, serta membawakan daya tarik tersendiri. Terlebih sistem pembayaran layanan cloud kebanyakan cukup fleksibel, yakni dibayarkan sesuai dengan yang dipakai atau umum disebut dengan pay as you use. Dengan cloud computing, pembiayaan untuk kebutuhan teknologi lebih diefisienkan dengan yang dimanfaatkan, seperti menekan biaya pembelanjaan hardware dan cost maintenance. Cloud computing juga menawarkan sistem pembayaran yang cukup fleksibel, misal gunakan sumber daya tinggi saat penggunaan tinggi, dan minimalkan penggunaan sumber daya saat kebutuhan sedang rendah. Jadi terjadi yang namanya keseimbangan sistem. Jadi itulah topik pembahasan singkat mengenai prediksi 5 tren teknologi yang akan terus berkembang di tahun 2021. Jika kawan-kawan Tech People memiliki pendapat lain atau koreksinya, silakan tuangkan di kolom komentar. Jika kawan-kawan Tech People merasa terbantu dengan video ini, mohon bantuannya untuk dapat mensubscribe, like, komen, dan share konten-konten video di channel ini. Admin ucapkan terima kasih untuk yang telah menyaksikan video di channel ini. Kita bertemu lagi di pembahasan video berikutnya. Salam Tech People.